Shalom, senang jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi. Masih dalam program Family Discipleship atau pemuridan keluarga. Topik yang sangat menantang, topik yang sangat menarik, dan saya kira ini menjadi perhatian kita ya, para keluarga Kristen, para orang tua Kristen. Saya ingin membagikan sesuatu pada saat ini. Saya share screen dulu supaya menjadi jelas bagi kita berkaitan dengan pemberian keluarga. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Edwards. Dia adalah seorang tokoh kebangunan rohani yang sangat terkenal. Dia berkata begini, setiap keluarga Kristen harus menjadi seperti gereja kecil yang dipersembahkan kepada Kristus, serta dipengaruhi dan dipimpin sepenuhnya oleh perintah-perintahnya. Pendidikan dan ketertiban dalam keluarga adalah sarana utama kasih karunia. Jika hal ini dijalankan dengan semestinya, semua sarana kasih karunia lainnya akan berhasil dan berbuah banyak. Jadi perhatikan saudara, Jonathan Edwards melihat bahwa peran keluarga Kristen dalam hal ini tentu para orang tua menjadi sangat sentral di dalam pendidikan anak-anak mereka. Kemudian, Howard Hendricks, juga seorang tokoh pendidik, berkata, rumah tangga Kristen bukanlah sekadar rumah yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen. Jadi, beliau mau menekankan bahwa status atau sebutan menjadi Kristen itu belum lengkap atau belum cukup jikalau seseorang itu belum menyadari benar bahwa dia adalah seorang murid. Jadi menjadi murid Kristus itulah yang merupakan sasaran utama dari pendidikan Kristen. Bahkan yang lebih global lagi, bahwa menjadi murid Kristus itu merupakan sasaran utama dari amanat agung. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Itulah sebabnya penting adanya pemuridan keluarga atau family discipleship. Saya sudah menyampaikan ini beberapa kali. Apa pentingnya pemuridan keluarga? Saudara, Tuhan memberi keturunan atau memberikan anak di tengah-tengah keluarga. Dan memerintahkan para orang tua untuk mengajar mereka. Mengajar mereka agar mereka menyembah dan melayani Tuhan. Ini adalah tugas paling mulia dan paling berharga di seluruh dunia. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang lebih berharga dari keselamatan jiwa-jiwa. Tidak ada otoritas yang lebih besar atau lebih mulia di bumi ini selain otoritas orang tua kepada anak-anaknya. Karena otoritas ini bersifat jasmani maupun rohani. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Martin Luther di dalam tulisannya. Saya setuju bahwa menjadi orang tua itu adalah hal yang sangat istimewa ya. Dan mendidik anak di tengah keluarga itu adalah tugas mulia. Karena memang kita diberikan Tuhan otoritas ya. Yang sedang kita layani, yang sedang kita didik, yang sedang kita arahkan ini adalah keturunan ilahi yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan Tuhan melihat anak itu begitu mulia karena memang diciptakan menurut gambarnya. Dan Tuhan mau supaya kita menjalankan peran kita dalam mendidik mereka, supaya mereka memiliki keselamatan. Nah, ini luar biasa. Di dalam kitab Injil, Matius pasal 19 ayat 14, Tuhan Yesus berkata begini, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga.
Jadi bayangkan saudara bahwa Yesus melihat anak-anak begitu berharga. Walaupun pada masa itu ya ada anggapan bahwa anak-anak itu ya tidak bisa buat apa-apa. Ya kadang diremehkan, tidak dianggap penting, disisihkan begitu. Tetapi Yesus menyatakan, biarkanlah anak-anak itu. Nah, kalau Yesus saja begitu menghormati, menghargai anak-anak, ya maka kita pun harus demikian. Kita yang menjadi orang tua atau menjadi guru, ya guru juga orang tua ya. Ketika mereka di rumah, orang tua juga. Waktu di sekolah, orang tua juga ya. Orang tua bagi murid-murid di sekolah. Kalau pelayan di gereja, dia juga orang tua di rumah, tapi di gereja juga berperan sebagai orang tua. Jadi ini firman Tuhan berlaku bagi kita semua, tanpa terkecuali. Nah, saudara, anak-anak itu sangat berharga. Dan orang tua ditetapkan atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani dalam keluarga. Sebagai pemimpin rohani, kita bisa disebut tanda kutip penjaga jiwa yang kekal, harta yang tak ternilai. Maka orang tua bertugas bukan hanya membesarkan anaknya secara fisik, secara jasmani, itu juga harus, tapi juga membimbing, mengajar, ataupun mendidik anaknya agar menjadi murid Kristus yang sejati. Efesus 4 ayat 15, di sana disebutkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, orang tua harus bertumbuh ke arah Kristus, supaya dia bisa membimbing, mengarahkan anak-anaknya juga ke arah yang sama, begitu. Jadi kita tidak hanya melihat anak-anak ini yang dibimbing ke arah Kristus, tapi kita para orang tua juga harus lebih dahulu bertumbuh, harus lebih dahulu tahu arah yang benar, supaya arahnya sama. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tugas yang mulia. Tuhan sendirilah yang memanggil kita, saudara-saudara, para orang tua, untuk memuridkan anak-anak kita, untuk mengajar mereka, melakukan semua yang telah diperintahkan, dan melihat Kristus menjadi nyata di dalam hidup mereka. Dan ini adalah amanat agung. Kalau disebut amanat agung, maka ini adalah hal yang harus kita kerjakan. Ini adalah perintah. Tapi berbahagialah kita karena kepada kita diberikan kepercayaan yang begitu besar. Jangan dianggap sebagai satu beban yang berat, tapi mari kita jalani, kita nikmati, kita lakukan tugas yang mulia ini. Karena ya, kalau kita melihat dunia sekitar kita, kita melihat secara global, begitu banyak anak-anak yang tidak terperhatikan, anak-anak terlantar, banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kenapa? Tentu kita perlu evaluasi. Pasti salah satunya adalah karena keluarga, karena orang tua tidak menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Maka bagian ini menyadarkan saya dan kita semua akan peran kita, para orang tua, menjadi pemimpin rohani di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan tugas yang mulia ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.